Pemirsa, virus corona varian baru dari India B1617 diduga telah masuk ke wilayah Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Dugaan ini berdasarkan hasil analisa terhadap 9 orang pasien positif COVID-19 yang meninggal dunia dalam jangka waktu yang cepat. Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman mensinyalir virus corona varian baru telah masuk ke wilayahnya. Salah satu indikasinya ada 9 pasien positif COVID-19 yang mengalami fase kritis lebih cepat lalu meninggal dunia dalam 1 atau 2 hari. Meski belum bisa dipastikan, namun gejala ini mirip dengan varian baru virus corona dari India B1617. Untuk membuktikannya, spesimen COVID-19 milik ke-9 pasien tersebut langsung diteliti di laboratorium. Penelitian mencakup pemeriksaan dengan metode pengurutan keseluruhan genom, whole genome sequencing atau WGS. Jadi kalau yang kita kenal varian lamanya itu kan perlu waktu ya, antara dari gejala awal ringan sampai muncul gejala sedang, gejala berat sampai kritis, kemudian meninggal. Nah yang belakangan kemarin ya mungkin pernah saya sampaikan itu kan ada yang di awal itu diagnosisnya itu ditegakkan positif dengan gejala ringan. Tapi sehari 2 hari kemudian kok meninggal. Dinas Kesehatan Sleman meminta warga tetap mematuhi protokol kesehatan agar tidak terpapar virus corona. Dari Sleman, Yogyakarta, Andri Prasetyo, TV One mengabarkan. Kementerian Kesehatan mengonfirmasi adanya varian baru SARS-CoV-2 atau virus corona varian baru yang telah teridentifikasi di Indonesia. Dalam rapat kerja dengan DPR, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuono menyatakan ada 54 variant of concern atau mutasi virus COVID-19 varian baru yang telah dipastikan teridentifikasi di Indonesia. Hasil itu didapat dari pemeriksaan terhadap 1.744 sampel di seluruh Indonesia. Virus varian baru ini memiliki laju penularan 3 kali lebih cepat. Analisis tersebut didapatkan dari pengamatan Kementerian Kesehatan terhadap kasus COVID-19 yang terjadi terhadap ABK di Cilacap setelah mereka berlabuh dari India. Tren perawatan ini sudah ada beberapa rumah sakit dalam 3 bulan terakhir yang juga sudah mengalami peningkatan. Dan ini ternyata dari evaluasi yang kami lakukan ada beberapa mutasi yang sudah terjadi, ada 54 kasus mutasi yang terjadi. Kasus mutasi yang terjadi tersebut kemudian dibedakan antara kasus mutasi yang sumbernya berasal dari luar dan tidak ada kontak dengan sumber luar. Artinya apa? Artinya ada kasus yang 35 kasus yang ada 54 kasus varian of concern, yaitu kasus mutasi yang ada di Indonesia. 35 diantaranya itu adalah varian of concern yang berasal dari migrasi dari luar Indonesia. Lalu apa saja gejala yang ditimbulkan oleh varian-varian baru virus corona ini? Dan bagaimana pencegahannya? Kita akan langsung tanyakan pada juru bicara Kementerian Kesehatan, ada Dr. Siti Nadia Tarmizi. Assalamualaikum, selamat sore dokter. Waalaikumsalam, selamat sore Mas Safar. Dokter, mungkin bisa dikonfirmasi lagi, ini benar ya 54 varian baru, banyak sekali. Apa kemudian yang membedakannya dengan varian-varian yang sudah ada? Iya, jadi sesuai dengan update saat ini, kita sudah mendeteksi ada 54 kasus varian baru COVID-19, yaitu dengan varian B117 atau varian Inggris, itu ada 18 kasus yang sudah kita identifikasi. Kemudian varian dari Afrika Selatan, yaitu ada 4 kasus, yaitu B1351, dan yang terakhir adalah varian India. Yang kita tahu adalah B1617 itu sebanyak 32. Nah, sampai saat ini untuk gejala maupun tanda-tanda daripada varian baru maupun varian sebelumnya ini tidak ada perbedaan secara khusus ya. Jadi memang yang bisa kita amati bahwa gejalanya masih sama, batuk, pilek, diare, kemudian demam ya. Juga masih kehilangan pembauan dan perasa, indera perasa kita. Nah ini yang sedikit mungkin menjadi catatan kita adalah varian daripada ataupun mutasi dari virus COVID-19 seperti B1617 atau varian India
itu menyebabkan penularan yang sangat cepat dan meningkatkan tingkat keparahan penyakitnya. Jadi artinya orang yang mungkin tadinya gejalanya ringan sedang, tapi dalam 2 hari itu bisa menjadi kondisinya menjadi berat dan kemudian akhirnya membutuhkan perawatan intensif. Nah, ini yang harus kita waspadai. Nah, apa kemudian yang menyebabkan virus-virus corona ini bermutasi sehingga kemudian muncullah varian-varian baru dan bahkan tingkat keparahannya bisa dibilang lebih parah dibandingkan sebelumnya begitu ya, dibandingkan varian yang sudah ada? Ya, jadi kalau kita melihat jenis daripada virus COVID-19 yang saat ini beredar di seluruh dunia, itu sudah berbeda sekali dengan jenis virus yang pertama kali beredar di Wuhan ya. Jadi memang secara natural itu virus itu dalam upaya dia beradaptasi dan mempertahankan hidupnya, mereka melakukan mutasi. Jadi pada saat virus tersebut berpindah dari satu orang ke orang lain, itu tentunya dia menyesuaikan dengan kondisi orang tersebut, dan menyesuaikan kondisi pada orang tersebut atau hostnya tadi, itulah yang kemudian menyebabkan dia menjadi mutasi. Nah tentunya mutasi ini tidak selalu berdampak terhadap yang negatif ya, tapi memang yang harus kita waspadai yang dampaknya negatif ya. Salah satunya kemudian mutasi ini karena terjadi perubahan protein-protein di dalam virus tersebut yang kemudian dia dalam bentuk yang kita lihat adalah dia menjadi lebih cepat menular, artinya dia lebih cepat menempel pada sel kita, sel manusia yang kemudian cepat bereplikasi di dalam sel tersebut, dan akibatnya dalam waktu singkat jumlah virus itu akan banyak di dalam tubuh kita dan kemudian bisa menularkan kepada orang lain, dan pada saat orang lain tertular dengan proses yang sama cepat menempel, cepat kemudian bertambah banyak, itulah yang kita sebut sebagai terjadinya mutasi tersebut. Nah, penularannya lebih cepat, tadi disebutkan juga daya rusaknya juga bisa lebih parah. Bagaimana penanganannya untuk mereka yang kemudian terpapar dengan virus varian baru ini? Mungkin yang gejalanya ringan, apakah tetap isolasi mandiri atau butuh penanganan yang lebih intensif? Ya, yang penting yang harus kita waspadai bersama adalah saat ini kita tahu bahwa menjadi penting untuk kita melakukan deteksi dini. Artinya kalau kondisi kesehatan kita itu tidak baik ataupun kita merasakan seperti sakit flu yang biasanya, itu segera untuk melakukan tes supaya kita mengetahui apakah kita positif atau tidak. Kalau kemudian kita positif COVID-19, kita menganjurkan untuk melakukan isolasi secara terpusat. Kalau kemudian di rumah itu tidak memungkinkan untuk kita melakukan isolasi secara mandiri. Jadi artinya mendeteksi lebih cepat, kemudian kita tahu bahwa siapa saja yang menjadi kasus kontak kita atau kontak erat kita, yang kemudian nanti kita lakukan juga pemeriksaan tes terhadap kasus kontak kita, dan kita sendiri kalau kita positif segera lakukan isolasi. Artinya apakah yang terbaik adalah melakukan isolasi terpusat ya, supaya betul-betul itu menjaga diri kita supaya tidak jatuh kepada gejala yang berat atau parah. Jadi bisa lebih terkontrol begitu ya kondisinya. Nah, kalau untuk efektivitas vaksin yang sudah ada saat ini, apakah bisa mengcover dari varian baru ini? Ya, jadi maksudnya bahwa dampak daripada mutasi virus itu setidaknya ada 4 hal. Yang pertama, dia bisa menyebabkan tadi tingkat penularan yang cepat. Yang kedua adalah tadi meningkatkan tingkat keparahan. Yang ketiga, ini bisa berpengaruh terhadap alat testing kita. Ya, artinya pemeriksaan PCR atau rapid antigen menjadi tidak sensitif. Dan yang terakhir yang terkait dengan adanya penurunan efikasi dari vaksin. Tapi sudah ada rekomendasi dan juga penelitian yang dipublikasi di dalam berbagai jurnal ilmiah, itu sudah dikatakan bahwa vaksin-vaksin yang ada sampai saat ini masih sangat efektif. Misalnya untuk B117 itu masih sangat efektif vaksin, baik itu AstraZeneca, Sinovac, kemudian Pfizer dan Moderna, Novavax itu masih sangat efikasinya masih sangat baik untuk melawan vaksin tersebut. Tetapi memang seperti B1351 terjadi penurunan sedikit dari efikasi atau efektivitas dari vaksin tersebut. Terakhir kita mendengar dari Public Health England, itu dari data yang dievaluasi, mereka sudah mempublikasi ya bahwa salah satunya perlindungan untuk B16-17 yang diberikan oleh
vaksin AstraZeneca itu cukup tinggi ya. Kalau kita lihat dengan 2 dosis itu memberikan mengurangi gejala itu sampai dengan 60%. Bahkan kalau mengurangi gejala kesakitan itu juga sebanyak 66%. Jadi sudah banyak kajian dan publikasi terkait bahwa vaksin-vaksin ini masih sangat efektif. Baik, terima kasih Dr. Siti Nadia. Intinya adalah sadar diri, deteksi dini, dan juga isolasi terpusat kalau memang dibutuhkan. Terima kasih dokter, selamat sore. Assalamualaikum.